semua, selamat datang di Bincang Kajian, program obrolan tentang kajian kebijakan luar negeri di kanal YouTube BSKLN Kemlu RI. Kali ini Bincang Kajian akan menghadirkan edisi spesial dengan teman-teman pemenang lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan BSKLN Kemlu RI pada awal tahun ini. Ya, pada kali ini kita kehadiran pemenang pertama lomba karya tulis ilmiah, Mas Bagus dari Universitas Negeri Jember. Mas Bagus, selamat datang di Bincang Kajian. Ya Pak, selamat pagi juga Pak Hanung. Ya, Mas Bagus, kita mulai obrolan kita ya mengenai seputar apa yang Mas tulis nih, Mas Bagus nih, karena kan menarik nih yang ditulis itu mengenai cyber diplomasi. Tapi sebelum jauh mengenai main course-nya itu mengenai apa yang Mas tulis, mungkin Mas bisa ceritain tentang Mas Bagus, perjalanan Mas Bagus menulis karya tulis itu. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Pak Hanung. Saat ini kan sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bagus Prasetyo dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya melakukan penulisan terhadap diplomasi cyber itu sendiri karena mengingat potensi yang ada di Indonesia itu sendiri yang terus mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu juga mengingat potensi yang ada pada generasi-generasi milenial saat ini yang pada kehidupan sehari-hari mengandalkan teknologi untuk melakukan kehidupan, yang dimana diplomasi cyber ini sangat penting untuk dilakukan karena mengefisiensi waktu dan juga tenaga. Selain itu juga diplomasi cyber ini memiliki keunikan tersendiri, yang dimana diplomasi cyber ini akan dikolaborasikan dengan teknologi-teknologi terbaru seperti teknologi blockchain, yang dimana teknologi blockchain ini akan memberikan keuntungan tersendiri, yang dimana teknologi blockchain ini tidak akan bisa diretas oleh siapapun, meskipun pihak yang meretas itu akan melakukan retasan pada blockchain itu sendiri, karena keunikan tersendiri dari blockchain itu yaitu blockchain itu kan memiliki nodus-nodus tersendiri, yang dimana apabila diretas pada satu nodus, maka nodus-nodus yang lain itu tidak akan terefek dari peretasan itu sendiri. Jadi akan menjaga keamanan dari diplomasi itu sendiri. Begitu, Pak. Oke. Tadi jelasin banyak, jadi banyak hal baru, kelihatan sekali kalau ini fresh ya, dari generasi yang memang dari awal juga begitu lahir internet sudah ada, begitu lahir kaset juga sudah, kaset digital sudah mulai, kaset digital, nggak ada lagi kaset yang banyak sekali analog itu sudah mulai hilang. Selain tadi ya, apa yang dijelaskan tadi, ide dasarnya kenapa mengulik itu, challenge-nya apa yang Mas hadapi ketika nulis itu? Untuk challenge tersendiri yang saya hadapi selama penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu yang pertama yaitu keterbatasan informasi yang ada di Indonesia sendiri, Pak. Mengingat cyber di Indonesia ini sendiri belum memiliki kerangka hukum yang pasti. Akan tapi beberapa hal tersebut dapat diatasi dengan beberapa kerjasama yang telah dilakukan di Indonesia. Seperti contohnya Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, seperti bergabung dengan United Nations Group of Governance Experts on Development in the Field Information and Telecommunication in the context of international security, yang dimana forum ini mengembangkan standar perilaku yang aman dan bertanggung jawab di dalam dunia nyata. Selain itu juga saat ini itu berdasarkan literatur yang saya baca, Indonesia sedang mendorong perdamaian di konflik-konflik regional seperti di kawasan Timur Tengah, dan menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menangani keamanan modern itu sendiri, gitu Pak. Oke. Jadi lebih kepada keterbatasan akses terhadap informasi ya, resources-nya ya. Itu menunjukkan kalau diskursus mengenai ini belum terlalu banyak dibuka gitu ya, kira-kira Mas Bagus. Iya Pak, belum banyak kajian-kajian yang memperdalam mengenai diplomasi cyber itu sendiri. Oke, mungkin kita bergerak ke ini aja,
tadi kan udah baca banyak, udah ini Mas sudah jelasin. Sebenarnya yang ditulis Mas mengenai cyber diplomasi ini, diplomasi siber ini apa sih sebenarnya? Barang apa sih yang dilihat? Diplomasi cyber ini sendiri yang saya ingin tuju itu sendiri mengenai mekanisme dari diplomasi itu sendiri, Pak ya. Yang dimana diplomasi cyber ini saya ingin untuk dikolaborasikan dengan teknologi blockchain karena di mana diplomasi itu sendiri akan menjaga data dari diplomasi itu sendiri. Semisal kita melakukan diplomasi terkait dengan perekonomian dengan negara Australia, maka teknologi diplomasi cyber itu sendiri yang dikolaborasikan dengan blockchain akan menjaga dari keutuhan, misal data-data pribadi maupun data-data yang dirasa cukup strategis yang tidak bisa diakses oleh negara luar. Nah, keunggulan dari keunggulan dari diplomasi cyber itu sendiri yang dimana hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses untuk melakukan diplomasi itu sendiri, yang dimana apabila ada pihak lain yang ingin melakukan akses, maka dia tidak bisa. Maka semisal nih, jika kita bandingkan dengan diplomasi konvensional atau dengan cara pertemuan tatap muka, itu kan bisa dimungkinkan untuk dari pihak lain mengetahui isi dari diplomasi tersebut, yang dimana sebelum kita publikasi mengenai inti dari diplomasi, maka dapat dimungkinkan pihak yang mengetahui dari diplomasi itu sendiri membeberkan mengenai rencana strategis dari Indonesia maupun Australia itu sendiri. Jadi akan berakibat fatal apabila hal ini tidak dilakukan gitu, Pak. Oke. Jadi ini menjadi clear ketika penulis. Jadi memang ini menarik ya, karena angle diplomasi it's like apa namanya, karena ilmu tentang diplomasi ini kan memang multidisiplin ya. Jadi diplomasi ditambah ekonomi jadi ekonomi diplomasi ditambah siber menjadi diplomasi siber gitu. Tapi yang ini klarifikasi aja, mengklirkan aja pengertian yang disampaikan Mas Bagus tadi. Sebenarnya yang Mas Bagus sedang formulasikan itu adalah bagaimana teknologi siber, teknologi modern ini TIK itu bisa mendorong proses diplomasi yang lebih maju gitu ya, lebih modern, lebih adaptif, lebih dinamis ketika menghadapi tantangan zaman. Kira-kira gitu ya Mas Bagus ya? Ya Pak, kurang lebih seperti itu. Lebih kepada modanya ya, bagaimana diplomasi itu dijalankan ya? Iya Pak. Ya, ini karena orang hukum. Jadi memang diplomasi itu selalu yang paling utama sebenarnya secrecy ya, karena kita kan sedang memperjuangkan kepentingan nasional negara masing-masing. Jadi tanpa harus menggunakan teknologi pun masing-masing akan tetap menjaga kerahasiaannya, Mas Bagus sebenarnya. Jadi nggak mungkin ketika ini apa namanya membongkar rahasia masing-masing, itu nggak mungkin kayak apa namanya pedagang di pasar, nggak mungkin cerita ininya ya, apa namanya bagaimana dia dapat supplier dan sebagainya mungkin. Tapi malah justru itu menjadi pertanyaan menarik apa namanya dari saya ya. Ketika kita bicara mengenai kemajuan teknologi ya sudah semakin maju gitu. Informasi terbuka di mana-mana. Apa namanya? Bukankah malah bagaimana mengatasinya gitu? Kan keterbukaan informasi nih, di mana-mana orang bisa mengakses. Even posisi satu negara bisa saja diakses dengan mudah gitu. Atau malah bahkan strategi satu negara itu malah terbuka full gitu. Lihatlah saya secara terbuka sehingga saya punya strategi yang untuk apa namanya, untuk memperjuangkan kepentingan saya dengan keterbukaan itu gitu. Bagaimana Mas Bagus melihat, atau dari bacaan-bacaan yang ada nggak insights dari situ ya, atau cara mengatasinya dan sebagainya? Silakan Mas Bagus. Baik Pak, karena seperti yang kita tahu saat ini kan berbagai serangan cyber telah dilakukan oleh beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Yang dimana serangan cyber itu sendiri kan ditujukan kepada para pemegang data-data dari negara yang dipimpin itu Pak. Yang dimana data yang dicuri itu kan mengenai dengan rencana infrastruktur
yang penting-penting, terus data sensitif dan berbagai layanan publik yang akan yang akan ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, rencana yang dapat saya utarakan melalui beberapa literasi yang saya ada itu, yang pertama itu melakukan penguatan terhadap kerangka hukumnya itu sendiri. Mengingat kerangka hukum yang terkait dengan cyber Indonesia itu sendiri belum cukup kuat ya Pak ya, kalau berdasarkan pandangan saya. Karena pandangan saya terkait dengan kerangka hukum Indonesia sendiri terkait pada perlindungan data yang ada di warga Indonesia sendiri. Yang mengingat data-data yang ada pada masyarakat di Indonesia itu sendiri kan banyak yang dicuri oleh negara lain. Jadi diplomasi cyber ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian pada kerangka hukum yang ada di Indonesia, khususnya pada kerangka hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, itu kan lebih memfokuskan kepada tata kelola keamanan cyber dan ketentuan pidana. Akan tapi pada saat ini itu saya rasa cukup belum terlaksana secara efektif karena beberapa permasalahan mengenai cyber di Indonesia itu sendiri kan belum teratasi secara sempurna dan secara utuh gitu Pak. Jadi sangat penting untuk melakukan diplomasi cyber ini untuk melakukan berbagai macam penanganan kasus maupun dengan kolaborasi dengan negara-negara lain untuk melakukan diplomasi yang lebih matang terkait dengan berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial, budaya maupun sektor pendidikan. Oke, masih di seputar ini Mas Ulus. Jadi yang menarik adalah ketika kita bikin kerjasama itu kaitannya dengan rules yang akan kita terapkan di Indonesia, bagaimana itu kaitannya, Mas? Kalau kaitan dengan penerapan di Indonesia sendiri terkait dengan diplomasi cyber ini, yang pertama yang mempunyai peran penting terhadap diplomasi cyber itu sendiri, yang pertama adalah Badan Cyber Sandi Negara, yang dimana Badan Cyber Sandi Negara ini kan memiliki peranan penting dalam manajemen keamanan dan koordinasi keamanan cyber itu sendiri, Pak. Yang dimana saat ini BSN telah mengembangkan kerjasama terkait dengan beberapa negara, yang dimana seperti ASEAN Regional Forum ARF dan UNGE, yang dimana forum-forum tersebut berfokus pada tata kelola keamanan cyber sendiri, yang dimana BSN itu sendiri sedang melakukan pengelolaan mengenai prinsip-prinsip keamanan cyber yang dilakukan oleh secara internasional, sehingga apabila hal ini bisa terwujud secara maksimal, maka keamanan kerjasama regional atau multilateral akan menjadi cukup utuh atau cukup efektif untuk dilakukan gitu Pak. Ya, dimana hal ini akan meningkatkan ketanggung-jawaban kita dan keamanan berperilaku kita di dalam dunia maya itu sendiri. Oke. Kalau blockchain, skema blockchain itu bisa menjadi lebih aman, Mas. Mungkin bisa Mas gambarkan tulisan Mas itu mengenai. Baik. Mengapa kok saya mengkolaborasikan teknologi blockchain daripada teknologi yang lain? Karena teknologi blockchain itu sendiri kan pada awalnya itu dikenal dengan dasar dari cryptocurrency seperti pada Bitcoin, yang dimana pada awalnya sendiri kan teknologi blockchain ini menunjukkan kapasitas untuk membuat suatu kerangka kerja yang terdesentralisasi. Artinya kerangka kerja yang ada pada teknologi blockchain itu akan menjaga keamanan data dan ketidakmampuan untuk dimanipulasi oleh pihak-pihak lain. Kemudian teknologi blockchain itu sendiri akan memberikan transparansi dari keamanan diplomasi yang dilakukan itu sendiri. Selain itu juga teknologi blockchain akan memberikan perubahan yang tidak dapat dihapus ataupun dirubah-rubah oleh pihak lain. Yang artinya pihak-pihak yang melihat atau memverifikasi setiap dokumen akan dicatat oleh blockchain itu sendiri, yang dimana hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dari kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara. Dan juga teknologi blockchain ini akan mengurangi risiko manipulasi informasi.
Nah, ini kan diplomasi kan butuh it takes two to tango ya, artinya dua pihak atau multi pihak atau pluri pihak pihak itu harus harus bersama-sama setuju. Nah, bagaimana blockchain ini disepakati oleh semua semua negara? Baik, berdasarkan literatur yang saya baca, beberapa negara-negara maju sudah setuju terkait dengan teknologi blockchain itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa keuntungan dari teknologi blockchain itu kan teknologi blockchain kan terdiri dari blok data yang tersusun pada suatu rantai tersendiri, yang dimana ciri khas dari blockchain itu sendiri apabila kita retas pada satu nodus, maka nodus-nodus yang lain yang tergabung dalam satu rantai tersebut tidak dapat terbongkar kerahasiaannya, yang dimana apabila nodus A ternyata telah terbongkar kerahasiaannya, maka pada nodus B, C, dan seterusnya tidak akan terbongkar kerahasiaannya. Selain itu juga beberapa negara maju sudah menerapkan teknologi blockchain itu sendiri, seperti contohnya pada negara Estonia, yang dimana negara Estonia menerapkan teknologi blockchain itu pada e-residency, yang dimana e-residency merupakan suatu layanan yang ditawarkan oleh Estonia untuk memberikan identitas digital berbasis blockchain kepada warga negaranya, baik warga negara yang bertempat tinggal di Estonia maupun warga negara asing, yang dimana Estonia sendiri mengembangkan blockchain untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap potensi penyalahgunaan identitas. Nah, hal ini dapat kita terapkan di Indonesia untuk melakukan beberapa regulasi atau kepentingan-kepentingan khusus, yang dimana apabila kita tawarkan dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan yang aman, efisien, serta efektif untuk beberapa sektor, baik sektor perdagangan, investasi, maupun pertukaran data antar negara. Selain itu juga yang menjadi ciri khas terkait dengan teknologi blockchain itu sendiri, yaitu teknologi blockchain itu tidak hanya stuck pada hal awalnya saja, seperti penerapan dari nodus-nodus tersebut. Akan tapi teknologi blockchain itu sendiri selalu mengikuti berbagai perkembangan teknologi dengan kebaruan. Seperti contohnya, seperti yang saya baca berdasarkan literatur, bahwa teknologi blockchain saat ini sedang dikolaborasikan dengan artificial intelligence, yang dimana teknologi blockchain ini dikolaborasikan dengan AI untuk mempermudah segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk melakukan berbagai kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat diterapkan di Indonesia karena mengingat Indonesia itu sendiri yang selalu mengikuti perkembangan dan generasinya selalu ingin tahu mengalami teknologi itu sendiri. Ya, ya, mungkin nggak cuma Indonesia saja sih, Mas. Hampir semua Ya. sekarang sudah semuanya sudah mulai ya internet. Tapi saya menarik tadi contoh yang disebut itu Estonia. Estonia itu kan dia menggunakan e-residency, kalau di kita iktp-nya lah, KTP digital mereka. Konteksnya sangat lokal, sangat nasional gitu, sangat nasional. Nah, bagaimana konteks ini bisa di apa namanya lebih lebarin menjadi konteks internasional? Itu gimana, Mas? Mungkin punya ini apa yang ditulis itu? Ini ditinjau dari sisi kacamata diplomasi Indonesia atau dari sisi kacamata dari Estonia itu sendiri, Pak? Silakan aja. Artinya kan Mas Bagus kan apa namanya memberikan contohnya kan Estonia. Sementara penerapan teknologi blockchain-nya sendiri itu kan sebenarnya nasional, tidak internasional gitu. Sementara kita ngomong bahwa apa namanya tadi idenya Mas Bagus bagaimana ini digunakan untuk diplomasi. Nah, diplomasi pasti ada kerjasama, ada ini kayak tadi misalnya pertukaran data-data perdagangan kan sebenarnya sudah bisa diambil dari trade map, dari BPS masing-masing pihak, tinggal ditarik saja gitu. Datanya sudah available. Apa yang kemudian akan bisa diimprove dari apa namanya best practice di Estonia itu menjadi sesuatu yang bisa kita kaji lebih dalam untuk bahkan kita implementasikan dalam pelaksanaan Polugri. Mas. Baik, Pak. Seperti yang pernah saya kaji literatur pada negara Estonia sendiri,
negara Estonia sendiri itu saat ini sedang mengembangkan teknologi blockchain untuk melakukan diplomasi itu sendiri, Pak. Yang dimana mereka itu saat ini sedang memiliki suatu sistem tersendiri, yang dimana sistem itu sendiri mereka itu bertanggung jawab atas Center Excellence for NATO Corporation Cyber Defense, yang dimana mereka memberikan penawaran pelatihan, penyelidikan terkait keamanan siber bagi anggota NATO dan mitra-mitra internasional mereka itu sendiri, yang dimana mitra internasional itu sendiri terdiri dari berbagai macam negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, China, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Estonia itu sendiri melihat teknologi blockchain ini sangat-sangat aman dan untuk penting dilakukan karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa Estonia mengalami perkembangan teknologi yang lebih maju dan pesat daripada negara-negara lain. Walaupun negara Amerika juga sedang mengembangkan teknologi terkait dengan blockchain, akan tapi teknologi blockchain di Estonia sendiri itu kan lebih maju dan lebih dinamis dikembangkan seperti itu, Pak. Dan kenapa kok bisa diterapkan di Indonesia sendiri? Walaupun Indonesia telah melakukan pertukaran data terkait dengan perdagangan investasi yang telah dilakukan. Yang pertama, karena yang pertama itu bahwa kita dapat melakukan pertukaran data itu tidak hanya sebagai melalui email maupun melalui dokumen-dokumen tertentu. Akan tapi di sini apabila dibubuhi dengan teknologi blockchain, maka di situ akan menjaga kerahasiaan dari dokumen itu sendiri. Karena apabila sebagai contohnya kita melakukan pengiriman dokumen melalui email dengan negara lain, kemudian di mana email tersebut berisikan mengenai data-data terkait dengan investasi, perdagangan, saham maupun beberapa langkah strategis yang mempunyai kerahasiaan tersendiri. Apabila dengan dikolaborasikan dengan teknologi blockchain, maka hal ini akan sangat-sangat minim untuk dilakukan peretasan atau diketahui oleh orang lain. Karena saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, dunia maya ini sangat-sangat bahaya kalau kita tidak berhati-hati dalam menjaga perilaku kita. Yang dimana setiap kita mengakses, misal kita mengakses satu web, maka dalam dunia maya itu sendiri kan akan ada data-data yang muncul tersendiri dari data, baik data pribadi maupun data aktivitas kita melakukan apa saja di dunia maya. Jadi diplomasi cyber sendiri yang dikembangkan oleh Estonia itu sendiri akan menjaga kerahasiaan tersendiri, yang dimana akan menjaga kerahasiaan dari peretasan maupun terpubliknya data-data yang dimiliki itu sendiri. Dan Indonesia dapat meniru dari gaya Estonia untuk menerapkan teknologi blockchain itu sendiri. Ya, ya apa namanya, menarik yang disampaikan Mas Bagus ya, bagaimana Estonia melakukan untuk kerjasamanya, seberapa sukses sih sebenarnya Estonia itu melakukan itu ya. Berdasarkan literatur yang pada negara Estonia sendiri, saat ini estimasi persentase dari kesuksesan teknologi blockchain itu sendiri sedang berada di angka 78%, Pak. Nah, kenapa kok tidak secara utuh 100%? Karena beberapa teknologi blockchain yang ada di Estonia sendiri mengalami beberapa gangguan tersendiri, yang dimana teknologi teknologi blockchain yang ada di negara Estonia sendiri itu belum terlalu sempurna untuk diterapkan secara internasional, karena beberapa kasus yang terjadi di Estonia itu sendiri terdapat beberapa data yang ternyata pada saat pertukaran informasi mengalami bocor di tengah jalan. Nah, tetapi Estonia langsung secara inisiatif langsung melakukan perbaikan, yang dimana data-data yang telah diretas atau yang telah bocor di tengah jalan saat pengiriman telah dilakukan perbaikan, dan saat ini telah cukup sempurna saya rasa untuk
dilakukan kembali mengenai implementasi teknologi blockchain di Estonia sendiri. Dan tidak hanya sebatas mengenai dengan teknologi blockchain itu sendiri di Estonia. Saat ini blockchain di Estonia itu sedang dikembangkan dengan dikolaborasikan dengan berbagai macam teknologi seperti teknologi XR maupun teknologi yang lainnya. Dan teknologi AI yang dikolaborasikan dengan blockchain di Estonia itu sendiri juga sudah dikembangkan, akan tapi belum diterapkan secara internasional, akan tapi sudah diterapkan secara nasional sendiri. Seperti itu. Kalau Indonesia sendiri seberapa siap dengan teknologi blockchain itu? Kalau kesiapan di Indonesia sendiri, saya rasa dari rentang angka 1 sampai 100 mungkin masih di angka 60. Karena mengapa kok saya melihat angka 60? Karena yang pertama kita mengingat negara kita yang jumlahnya SDM kita yang melimpah, akan tapi dengan melimpahnya SDM tersebut beberapa ahli yang berkecimpung langsung dengan teknologi belum cukup banyak. Nah, Indonesia dapat mengatasi hal ini dengan cara memberikan atau melakukan perekrutan yang lebih intensif terkait dengan generasi muda yang lebih ahli dari teknologi sendiri. Karena mengingat beberapa daerah atau wilayah yang ada di negara Indonesia sendiri kan pasti mempunyai salah satu yang pasti ahli dalam bidang IT sendiri, yang di mana ahli IT ini bukan hanya ahli IT dalam mengoperasikan atau melakukan layanan website atau yang lainnya, akan tapi ahli IT yang dimaksud dalam hal ini yang mengikuti perkembangan, baik melakukan perkembangan teknologi yang ada saat ini maupun teknologi yang akan mendatang di masa depan. Selain itu juga berdasarkan berdasarkan dengan literatur dan kajian saya yang ada di Indonesia sendiri, saat ini Indonesia itu sudah ada komunitas tersendiri, Pak, di mana komunitas tersebut berisikan anak-anak muda yang paham dengan teknologi-teknologi terbarukan, yang dimana hal ini saya ketahui berdasarkan dengan melalui Instagram dan beberapa layanan media sosial lainnya, ya, di mana anak muda yang tergabung dalam organisasi tersebut melakukan diskusi mengenai teknologi-teknologi yang akan mendatang seperti teknologi AI yang dikolaborasikan dengan kehidupan nyata maupun dengan teknologi lainnya. Jadi sangat penting bahwa teknologi blockchain ini untuk dikompilasikan dengan beberapa sektor yang ada di Indonesia sendiri. Saya itu juga saya melihat bahwa blockchain itu sendiri saat ini hanya diterapkan pada sistem perbankan sendiri, yang dimana perbankan itu sendiri hanya fokus pada untuk menjaga data keamanan dari pihak-pihak nasabah, seperti itu, Pak. Kalau perbankan apakah sudah fully menggunakan blockchain atau menggunakan teknologi lain? Ada datanya, Mas Bagus. Baik, seperti yang saya ketahui bahwa teknologi blockchain yang diterapkan di perbankan itu sendiri hanya diterapkan pada bank-bank tertentu saja, atau yang dalam arti lain bank-bank yang mempunyai seperti Bank BRI, Bank BCA, dan Bank BTN, yang dimana bank tersebut sangat berpengaruh di Indonesia sendiri. Sedangkan dengan bank-bank yang lain seperti bank syariah maupun bank-bank jago atau bank yang mempunyai skala minim di Indonesia sendiri itu belum menerapkan blockchain secara keseluruhan. Nah, hal ini akan menjadi suatu inovasi tersendiri bagi negara Indonesia untuk melakukan penerapan teknologi blockchain secara nasional, yang artinya di berbagai sektor kehidupan, baik sektor pendidikan, sektor sosial, budaya, maupun sektor-sektor yang lain. Tidak hanya pada sektor mengenai perekonomian saja yang pada bank itu sendiri. Ya, saya mau coba tarik ke sini sekarang. Karena ini apa namanya, konsep yang disampaikan Mas Bagus ini sangat advance mungkin ya, jadi kelihatan berat. Saya mau tarik sedikit ke pengambilan kebijakannya.
bagaimana teknologi blockchain ini dapat diterapkan dalam konteks pengambilan kebijakan. Baik, Pak. Ada nggak Eh, contoh atau yang pernah Mas Bagus baca ya mengenai hal ini? Seperti yang saya ketahui berdasarkan literatur yang saya baca, berdasarkan beberapa pengalaman atau aktivitas yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menerapkan kebijakan atau beberapa dengan kajian, Indonesia itu sendiri kan pada tahun 2022 dan 2023 telah mengalami kebocoran data, yang dimana kebocoran data itu sendiri dilakukan pada instansi Badan Intelijen Negara, yang dimana beberapa data yang ada di intelijen negara itu sendiri telah diretas dan diperjualbelikan kepada negara-negara maju seperti negara Amerika. Nah, kemudian negara Indonesia itu utamanya oleh Badan Intelijen Negara itu melakukan perbaikan sistem, yang dimana BIN pada saat itu langsung melakukan beberapa reformasi yang ada di layanan sistemnya, di mana pada saat awal sebelum diretas itu layanan di BIN yang ada yang bisa diakses umum ternyata bisa mengakses kerahasiaan data-data yang ada di Badan Intelijen Negara. Akan tapi saat ini BIN telah melakukan perbaikan, dan yang dimana akses terkait dengan data sangat tidak bisa dimungkinkan untuk diretas kembali, seperti itu, Pak. Dan kemudian berdasarkan dengan pengalaman kemarin pada saat G20 yang ada di Indonesia sendiri, beberapa kebijakan dilakukan secara online atau melalui dunia maya, walaupun secara nyata memang dilakukan secara melalui tatap muka langsung. Tapi tatap muka langsung itu sendiri seperti yang saya literatur pada jurnal-jurnal yang ada, itu yang tatap muka langsung itu hanya berfokus pada melakukan perencanaan bagaimana ke depannya, bagaimana dengan permasalahan dan cara mengatasinya. Akan tapi bagian-bagian yang privasi atau bagian yang lebih penting itu dilakukan secara melalui dunia maya, yang dimana apabila dikolaborasikan dengan teknologi blockchain seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan memiliki suatu kerahasiaan tersendiri yang dimana tidak akan diketahui oleh publik lainnya, dimana hanya orang-orang tertentu, artinya hanya pemimpin dari pemangku kepentingan yang mempunyai akses untuk melakukan kerahasiaan atau melakukan kebijakan-kebijakan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, karena saya pikir sampai saat ini juga ini ya treatmentnya cukup, kerahasiaannya itu tidak terbuka ya, bahkan malah ketika konteks apa namanya WikiLeaks misalnya, kebocoran-kebocoran informasi itu terjadi karena mau tidak mau kan apa namanya transaksi data itu kan tetap akan dilakukan mengenai intermediary ya, dan semua data itu kan akan di apa namanya disimpan dalam satu blok besar, let's say ya. Nah, bagaimana ini menjadi lebih efektif dalam kerangka perumusan kebijakan gitu. Karena ini kalau yang disampaikan Mas Bagus ini kan kemudian ini ada beberapa tulisan beberapa waktu yang lalu pertanyakan lagi apakah diplomasi is still relevant. Jadi apa namanya? Bagaimana Mas Bagus melihat hal ini ya? Bagaimana hal-hal baru ini kemudian apakah hal-hal yang tradisional di masa lalu bahkan not very long time ago gitu ya, in the near past, itu apakah juga akan berpengaruh gitu, akan merubah pendekatan, karena secara ilmu sosial yang namanya negosiasi, namanya diskusi itu lebih intimate ketika gesture wise, ketika orang itu bertemu langsung berinteraksi gitu. Maka sekarang begitu tidak ada pembatasan terlalu banyak, maka mulai pertemuan-pertemuan pimpinan negara itu betul-betul dilakukan secara
full offline sehingga memang ada interaksi dan sebagainya. What do you think, Mas? Baik, kalau saya melihat dari sisi diplomasi itu sendiri kan, ya memang dapat dikatakan bahwa diplomasi saat ini kan sedang digencarkan atau lebih kuat terhadap tatap muka secara langsung, yang dimana memang tatap muka langsung ini memiliki keuntungan tersendiri, yang dimana keuntungannya itu kan lebih intens untuk melakukan obrolan terkait dengan apa sih yang akan kita lakukan untuk kedepannya dan bagaimana cara kita melakukan penanganan terhadap beberapa permasalahan yang tertentu. Akan tapi kalau kita dengan kolaborasi dengan teknologi blockchain itu akan mempengaruhi lanskap diplomasi ke depannya, karena mengingat sekarang ini kan kita berada di zaman-zaman digital dengan teknologi-teknologi terbaru yang dimana semua aktivitas maupun kehidupan saat ini kan memang dilakukan melalui dunia maya. Nah, dengan diplomasi cyber dan dengan dikolaborasikan dengan teknologi blockchain, maka tidak menutup kemungkinan untuk penerapan di Indonesia sendiri, karena teknologi sendiri kan mengalami dinamisasi dan efektivitas untuk dilakukan dengan perkembangan zaman sendiri. Nah, mengapa kok diplomasi cyber ini dapat menjadi keunggulan tersendiri? Karena kan apabila kita hanya stuck pada diplomasi secara konvensional atau secara tatap muka fisik, maka kita juga akan mengalami ketertinggalan dari negara-negara yang seperti contohnya negara Amerika. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Amerika kemarin telah melakukan diplomasi melalui dunia maya, yang dimana hal ini membahas mengenai terkait dengan investasi dan juga saham-saham yang akan digelontorkan ke negara Amerika, yang dimana negara Amerika ini melakukan diplomasi ini dengan cara berbeda lokasi ya Pak ya, bukan hanya melalui Zoom, akan tapi melalui sistem layanan tersendiri, yang dimana layanan tersebut hanya diakses oleh pemangku kepentingannya, dimana pada saat itu hanya dipegang oleh beberapa subjek, baik dari instansi yang ada di Amerika maupun dengan negara yang dilakukan kerjasama itu sendiri. Nah, teknologi blockchain ini kan menjadi suatu tatanan global tersendiri pada saat ini, yang dimana saat ini negara-negara lain sedang sedang melakukan beberapa reformasi untuk penerapan di sektor-sektor, baik negara berkembang maupun negara maju, melakukan integrasi blockchain di sektor kehidupan. Nah, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengintegrasikan teknologi blockchain kepada penerapan kebijakan politik luar negeri Indonesia sendiri, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena memiliki keuntungan tersendiri yang memberikan suatu transparansi dan akuntabilitas serta keamanan data-data yang kita berikan. Begitu, Pak. Oke. Oke. Jadi di salah satu tulisan itu Mas juga menyebutkan mengenai strateginya ya. Tadi ini kita sudah bahas sedikit sebenarnya mengenai hal itu. Way forward-nya apa, Mas? Apa namanya, strategi apa yang bisa kemudian yang Mas tulis ya, ide Mas mengenai penerapan diplomasi siber ini. Strategi apa yang harus dilakukan? Silakan. Untuk strategi yang saya dapat lakukan pengkajian di tulisan saya itu sendiri, yang pertama yaitu melakukan perlindungan terhadap infrastruktur dalam kerangka hukumnya itu sendiri, karena mengingat kerangka hukum yang ada di negara Indonesia itu belum cukup maksimal ya Pak ya, dan perlu untuk memaksimalkan kerangka hukum itu sendiri, karena apabila
kerangka hukumnya sudah jadi, maka integrasi antara diplomasi cyber dengan teknologi blockchain akan menjadi prioritas bagi negara Indonesia untuk mengalami perkembangan yang cukup pesat di era teknologi informasi saat ini. Selain itu juga strategi yang dapat dilakukan, yang pertama itu kolaborasi dengan instansi-instansi yang ada saat ini yang lebih difokuskan terhadap penanganan cyber yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya, saat ini kan Indonesia juga mempunyai Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Cyber Negara, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, tiga instansi ini dapat dikolaborasikan secara menjadi satu kesatuan untuk melakukan penerapan blockchain dan juga cyber itu sendiri. Karena seperti yang saya sudah jelaskan, saat ini kan Indonesia sudah melakukan kerjasama dengan Jepang maupun dengan negara-negara lain yang fokus terhadap penanganan cyber yang ada di dunia maya. Sehingga strategi ini dapat menjadi suatu pembaruan untuk langkah ke depan untuk melakukan penanganan cyber dan penerapan diplomasi cyber yang dikolaborasikan dengan teknologi blockchain itu sendiri. Selain itu juga langkah selanjutnya selain menyatukan beberapa instansi tersebut menjadi satu, perlu untuk melakukan pembentukan tim ahli yang berfokus pada keamanan cyber dan teknologi blockchain, yang dimana tenaga ahli atau tim ahli ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi penelitian dan pengembangan kebijakan yang relevan yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin dinamis dan semakin cepat. Yang dimana apabila terdapat tim ahli atau tim pusat keahlian itu akan memberikan rekomendasi terkait dengan kedepannya seperti misal sekarang diterapkan mengenai teknologi blockchain, akan tapi teknologi blockchain pada saat ini mengalami penurunan atau mengalami kekurangan. Maka tim ahli ini akan merekomendasikan serta mengevaluasi dan memperbaiki sistem pada teknologi blockchain itu, sehingga kedepannya apabila dengan adanya tim ahli atau pusat keahlian, maka diplomasi cyber akan menjadi sangat-sangat cukup penting untuk diterapkan. Selain itu juga perlu juga kita meningkatkan kerjasama dengan negara-negara maju yang akan mengikuti perkembangan teknologi seperti negara Estonia, Amerika Serikat, Inggris maupun negara China, yang dimana negara-negara tersebut pada saat ini mengalami perkembangan teknologi yang cukup maju, baik dari negara Estonia maupun negara China, yang dimana kedua negara ini mengalami perkembangan yang cukup besar, bahkan perkembangan teknologi seperti yang sebelum kita pikirkan, maksudnya pada saat kita pikirkan, oh mungkin kita tidak akan dapat menggunakan teknologi seperti ini, akan tapi di China dan Estonia sudah bisa menerapkan apa yang diangan-angankan atau yang belum terpikirkan oleh kita semua sendiri. Selain itu juga untuk mendukung dari strategi diplomasi cyber yang dikolaborasikan dengan teknologi blockchain, yang menjadi utama yaitu peningkatan kampanye literasi digital, yang dimana literasi digital ini sangat penting untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri, karena apabila kita juga melibatkan dari masyarakat umum maupun sektor publik lainnya, maka masyarakat akan memiliki kesadaran, baik dari kesadaran individu maupun kesadaran hukumnya, itu akan meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab dan perilaku yang aman terhadap cyber dan teknologi blockchain sendiri. Karena mengingat saat ini walaupun hampir sebagian besar masyarakat Indonesia yang melek teknologi, akan tapi teknologi saat ini yang ada di Indonesia itu kerap kali dipalsukan atau dimanipulasi gitu, Pak. Karena seperti yang kita ketahui, beberapa informasi yang ada di dunia maya dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu yang untuk mencari keuntungan tersendiri ataupun mencari branding. Seperti contohnya saya dapat mencontohkan pada media sosial, yang dimana
seperti yang ada pada Instagram maupun TikTok, keberadaan informasi yang ada itu dimanipulasi oleh oknum tertentu untuk mencari branding, seperti contohnya seperti beberapa kasus yang dimana kasus ini melibatkan petinggi negara atau pemimpin negara. Ya, apabila kasus ini kan apabila di Indonesia kan kalau semakin viral kan semakin dapat meningkatkan branding ya Pak ya. Nah, di Indonesia sendiri itu dimanfaatkan oleh masyarakatnya sendiri untuk mencari keuntungan sendiri, yang dimana apabila ada kasus maka mereka akan membuat akun tersendiri, yang dimana akun ini akan memberikan informasi yang dimanipulasi atau dirubah-rubah datanya yang tidak secara utuh. Semisal pada kenyataannya ternyata datanya itu A, akan tapi pada oknum ini ternyata datanya itu menjadi BC atau DE atau FG. Nah, pada saat ini apabila kita tidak mempunyai kemampuan literasi yang cukup, maka kita akan terpengaruh kepada keinginan oleh oknum tersendiri untuk melakukan keinginan dari oknum atau tujuan dari oknum itu sendiri yang ingin merubah perspektif masyarakat. Nah, apabila literasi digital dan blockchain ini diterapkan secara meluas di Indonesia, maka akan meningkatkan kesadaran oleh warga itu sendiri untuk melakukan tanggung jawab dan perilaku yang aman terhadap cyber dan dunia maya untuk kita sendiri, gitu Pak. Ya, makasih Mas Bagus penjelasannya tentang tadi ya, beberapa hal terakhir. Dari poin-poin yang tadi, sobat kajian semua, saya teringat tulisan Thomas Friedman mengenai Lexus and the Olive Tree ya. Jadi bagaimana kesenjangan itu selalu akan terjadi dan akan dipelihara. Termasuk tadi kalau dijelaskan Mas Bagus bagaimana perspektifnya mengenai bagaimana literasi digital itu mungkin sudah liberated gitu, sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. But at the same time perkembangan teknologinya itu membuat kesenjangan antar satu negara dan negara yang lain. Ada yang lebih sudah maju, sudah tidak maju, bagaimana yang ada yang sudah literate, ada yang masih illiterate, sehingga penggunaannya menjadi tidak wise, tidak bijaksana, termasuk bagaimana mengelola keamanan data dan sebagainya. Apa yang ditawarkan, yang disampaikan Mas Bagus mengenai di papernya, di karya tulis ilmiahnya mengenai teknologi blockchain, keuntungannya, bagaimana komunikasi data antar nodes, bagaimana keamanannya. Ada satu hal yang menarik, saya teringat teman saya lama sekali, dia pejabat imigrasi di Hong Kong, yang menyebutkan bahwa keamanan itu bukan mengenai teknologi, tapi mengenai policy. Kalau policy budayanya aman, maka teknologi hanya alat saja untuk itu saja. Jadi bukan seberapa bit yang dipakai untuk mengamankan data-data kita, tapi lebih kepada bagaimana sikap kita terhadap data, bagaimana perilaku kita. Jadi teknologi selalu hand in hand bersamaan dengan manusia itu tubuh. Jadi mudah-mudahan apalagi perkembangan AI, jangan sampai AI kemudian menegasikan teman diadakan kehadiran manusia sendiri. Ada beberapa kali diskusi juga Mas Bagus dan sobat kajian semua, BSKLN, Kementerian Luar Negeri juga ada pusat baru, pusat analisa data, pusat isu strategis dan analisa data, di mana kami juga terus-menerus berusaha menjadi sebuah government institutions yang berbasis data, perusahaan kebijakan berbasis data. Dan itu yang paling penting adalah bagaimana data itu diperoleh dan diolah dengan baik dan di manage dengan baik. Terima kasih sekali lagi Mas Bagus sudah memberikan warna baru ya, ide-ide segar dari teman-teman generasi mungkin generasi Z ini, malah Mas Bagus ini ya, semester 6 ini mungkin memang generasi yang sejak lahir di akta juga angkanya 2000, jadi pasti ini ya fresh, ide-idenya, perkembangan zaman, tantangan ke depan juga semakin dinamis. Jadi terima kasih sekali lagi atas tulisannya dan sharing pada bincang kajian kali ini. Terima kasih Mas Bagus.
Terima kasih juga Pak Hanung telah memfasilitasi saya baik dari penulis maupun dari podcast ini. Terima kasih juga kepada staf-staf BSKLN. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi sobat kajian semua, ini edisi kita kali ini bincang kajian bersama Mas Bagus tentang cyber diplomasi dan bagaimana blockchain ke depannya untuk bisa kita meningkatkan perumusan kebijakan luar negeri dan juga diplomasi. Sampai jumpa di bincang kajian berikutnya.